Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa menolak acara nikah massal di Lombok Barat ricuh, seorang pendemo terluka. Diduga menjadi korban pembunuhan, seorang bocah di Lombok Timur diotopsi. Menabung belasan tahun, buruh batu bata di Lombok Barat sukses naik haji. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa sejumlah organisasi kepemudaan di kantor Bupati Lombok Barat Rabu siang berlangsung ricuh. Massa datang ke kantor untuk meminta Bupati membatalkan acara nikah massal yang akan digelar oleh Badan Amil Zakat Lombok Barat pada bulan ini. Karena terlambat direspon Pemda, massa kesal dan langsung memaksa masuk dengan menerobos penjagaan polisi Pamong Praja hingga terjadi keributan. Aksi saling dorong hingga baku pukul pun tidak terhindarkan, hingga seorang peserta aksi menderita luka di pelipis. Dalam orasinya, massa meminta acara nikah massal gratis yang diduga menggunakan anggaran Basnas hingga ratusan juta rupiah dibatalkan karena tidak sesuai peruntukannya. Massa mendorong dana zakat diserahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu agar lebih tepat sasaran. Untuk memberikan statement terhadap pernikahan massal yang diadakan oleh Basnas Lombok Barat. Dan pada hari ini alhamdulillah setelah apa yang kami sampaikan sesuai dengan aksi, sesuai dengan apa yang menjadi kemauan teman-teman, hari ini juga Basnas Lombok Barat melalui Bapak Sekda hari ini, jam ini, menyatakan bahwa acara pernikahan massal itu dibatalkan. Menanggapi tuntutan para demonstran, pihak Basnas akhirnya bersedia membatalkan rencana kegiatan nikah massal tersebut. Itu diperintahkan para gubernurnya untuk menikahkan anak-anak muda yang belum mampu menikah, diberikan mahar, diberikan biaya hidup. Nah, kami ingin mencontoh itu sehingga kemudian ada inovasi baru yang sebelumnya tidak pernah kami laksanakan. Maka kita agendakan di 2023 ini ya di RKAT kami, dan itu disahkan oleh Basnas RI. Tetapi karena masyarakat tidak ada yang daftar, ya siapa yang kamu nikahkan kalau nggak ada yang daftar? Ya, jadi seperti itu. Berarti resmi ditiadakan ya? Insya Allah resmi batalkan. Meski tuntutannya dipenuhi, massa juga meminta pihak terkait mengaudit penggunaan dana zakat agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang bocah perempuan bernama Rizky Nurfitri Apriani, 8 tahun, warga desa Rumbu, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, ditemukan tewas di semak belukar tak jauh dari rumahnya. Korban sebelumnya pamit ke keluarga hendak pergi bermain ke rumah temannya pada pukul 9 Rabu pagi. Karena tak kunjung pulang, keluarga akhirnya mencari korban. Setelah dicari berkeliling kampung, warga menemukan korban tergeletak di semak belukar di pinggir desa sekitar 500 meter dari rumahnya. Namun keluarga curiga korban mengalami kekerasan dan dibunuh karena ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya serta hilangnya perhiasan berupa cincin, gelang, dan kalung korban. Untuk menyelidiki penyebab kematian korban, polisi kemudian membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Untuk penemuan mayat ini
Tadi kami dapat informasi dari masyarakat itu sekitar jam 15.30. Terus korban langsung dibawa ke Puskesmas Sakra. Pada saat penemuan jenazah itu kondisinya seperti apa tadi? Nah, menurut informasi yang kita dapatkan, korban ini sudah dalam keadaan kaku. Ya. Jadi dalam hal ini juga informasi ini masih semeraut. Jadi belum ada kepastian penyebab dan bagaimana almarhum ini meninggal. Kesehariannya korban bermain di lokasi itu atau seperti apa? Menurut informasi juga yang saya serap tadi di rumah duka, memang kesehariannya tidak pernah bermain sampai jauh dari rumahnya. Jadi masih di sekitaran rumah tersebut. Tumben ya pas ini ditemukan. Ya. Keluarga berharap misteri kematian Rizky bisa diusut tuntas dan menangkap para pelaku yang telah menghilangkan nyawa bocah tidak berdosa. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Dua pemuda bernama Roy Supandi dan rekannya Solihin diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena membobol rumah warga. Penangkapan Roy Supandi asal Pringgabaya berlangsung dramatis karena tersangka berusaha kabur saat mengetahui kehadiran polisi. Tak mau buruannya lepas, polisi akhirnya menembak kaki kiri tersangka hingga akhirnya jatuh tak berdaya. Sementara Solihin ditangkap di rumahnya di Desa Lenek tanpa perawanan. Keduanya kerap berkomplot membobol rumah warga di sejumlah TKP dan dikenal sadis, tak segan melukai korban jika melawan. Polisi menyita 2 unit ponsel, obeng, dan senjata tajam sebagai barang bukti. Dan kemudian mereka masuk dengan cara mencongkel dan membobol jendela dari rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan parang. Setelah itu, kedua terduga pelaku ini mengambil sejumlah perhiasan emas, kemudian handphone, kemudian laptop, dan sejumlah uang. Saat ini, kedua orang terduga pelaku itu sudah kami amankan ke Mako Polres Lombok Timur untuk diperiksa, diambil keterangannya. Karena ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang remaja berinisial YZ dan pemuda berinisial BG diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Polisi menangkap YZ di pinggir jalan raya Mataram Narmada saat sedang menunggu pembeli yang ternyata polisi yang menyamar. Dari keterangan YZ, polisi kemudian meringkus BG, si pemilik narkotika di rumahnya di wilayah Narmada. Polisi menyita 6 paket sabu-sabu seberat 5,98 gram, ponsel, alat isap, dan uang Rp730.000 yang diduga hasil berjualan narkotika. Kemudian di TKP yang pertama di pinggir jalan tersebut kami mengamankan saudara YZ umur 17 tahun. Di sana kami mengamankan 7 poket diduga narkoba jenis sabu, dan setelah kami lakukan pengembangan diakui oleh saudara YZ mendapatkan dan bekerja sama dengan saudara BG, yang mana saudara BG merupakan kakak ipar dari pelaku. Tersangka YZ mengaku hanya bertugas mengantarkan sabu-sabu ke konsumen dengan imbalan paket narkotika untuk dipakai sendiri. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.